Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oriza Zaira Aprila dengan NIM 231040444. Saya dari Prodi Kebidanan, Fakultas Ilmu Kesehatan dari Universitas Dr. Subandi Jember. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja roda klop KB. Mungkin ada beberapa orang yang sudah mengetahui dengan roda klop KB dan juga ada beberapa orang yang masih belum pernah mendengar atau mengerti dengan roda klop KB. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari roda klop KB tersebut. Roda klop KB yaitu alat konseling untuk membantu klien memilih alat kontrasepsi atau metode kontrasepsi yang tepat dengan kondisi yang sedang dialami pasien tersebut. Adapun tujuan dari roda klop KB tersebut yaitu untuk membantu klien memilih alat kontrasepsi yang tepat dengan kondisinya saat ini dan juga untuk mencegah pemilihan kontrasepsi yang salah. Di sini adapun contoh dari roda klop KB. Nah, ini gambaran depannya dan di dalamnya ini ada roda klopnya yaitu contohnya seperti ini. Nah, alat ini nanti yang akan digunakan untuk menentukan bahwa klien itu cocok menggunakan KB yang mana. Nah, nanti kita akan mengajari bagaimana cara penggunaannya yang tepat. Saya akan membacakan kasus yang akan saya pecahkan menggunakan roda klop saat ini, yaitu contoh kasusnya Nyonya R usia 25 tahun, S1A0 dengan riwayat penyakit diabetes mellitus tipe 2. Nyonya R ini mengatakan dia ingin mengganti alat kontrasepsinya dan dia ingin menunda kehamilannya dulu selama 3-5 tahun karena dia ingin fokus untuk merawat anaknya yang masih berusia 5 tahun. Awalnya dia menggunakan metode kontrasepsi suntik KB 3 bulan. Dia ingin mengganti karena dia merasa BB-nya itu semakin lama semakin meningkat dan juga headnya itu tidak teratur. Maka dari itu dia ingin mengganti alat kontrasepsi tetapi dia bingung ingin menggunakan apa karena dia takut, soalnya dia ada riwayat diabetes, takut diabetesnya itu semakin parah. Nah, maka dari itu saya akan menentukannya dengan menggunakan roda klop. Jadi seperti ini ya bentukannya. Nah, ini yang hijau tua ini adalah contoh-contoh kasus atau contoh-contoh masalah yang sedang klien hadapi. Nah, ibunya tadi kan mengatakan bahwa dia terdapat riwayat diabetes. Maka dari itu langsung kita putar, kita cari diabetes. Oke. Nah, di sini yang pertama ada alat kontrasepsi hormonal kombinasi. Ada pil, transdermal, cincin, suntik, dan lain-lainnya. Nah, di sini kan terdapat angka 2. Di keterangan, angka 2 itu secara umum metode kontrasepsi ini dapat digunakan. Tetapi di sini tidak hanya 2 aja, tetapi terdapat 2 key. Nah, kita lihat key itu apa sih? Jadi itu ada keterangan selanjutnya. Boleh digunakan, tetapi untuk insulin dependen dan non-insulin independen jika terdapat komplikasi atau durasi kurang dari 20 tahun, KPK, KHKT, CVK, FKSK 3/4 DMPA NETSEN sama dengan 3. Nah, kan tadi ibunya kan tidak ingin menggunakan suntik ya karena BB-nya naik. Jadi mungkin di sini kita bisa skip. Nah, ada pun pilnya juga. Kemudian di sini ada kontrasepsi pil progestin. Terdapat angka 2 yang artinya secara umum metode kontrasepsi ini dapat digunakan. Tidak ada keterangan lainnya. Nah, ada pun kelebihan dari pil ini yaitu kita menggunakan alat kontrasepsi pil ini enaknya kita tidak keluar-keluar, kita tinggal minum aja di rumah. Tetapi kekurangan dari pil ini yaitu mudah lupa. Nah, pil ini juga harus disiplin apabila semisal kita minum hari ini pada jam 7 dan seterusnya itu kita harus tetap minumnya itu di waktu yang sama. Tidak boleh berubah, tidak boleh telat.
Nah, nanti apabila telat, maka bisa mengurangi keefektifan dari kerja pil tersebut. Nah, pil ini juga kekurangannya itu biasanya mudah lupa. Oke, kemudian yang ketiga ada kontrasepsi suntik progestin. Nah, di sini tadi yang seperti ibunya kan sudah mengatakan dia tidak ingin suntik karena menurut dia suntik itu bikin dia gemuk, gitu ya. Oke, jadi kita langsung lanjut aja di yang keempat, yaitu ada metode kontrasepsi implan. Nah, kontrasepsi implan ini biasanya dipasangkan di lengan atas ini. Nah, bentuk dari kontrasepsi implan ini seperti pipet, kurang lebih panjangnya itu seperti ini dan dimasukkan di lengan di bawah kulit kita. Oke, kemudian yang kelima ada alat kontrasepsi dalam rahim. Nah, ini itu yang berbentuk T. Alat kontrasepsinya itu IUD. Ini adalah alat kontrasepsi IUD yang dimasukkan lewat vagina yang ditaruh di rahim untuk menghambat kerja sel telur dan juga sperma yang bertemu, maka alat kontrasepsi ini yang akan mencegahnya, begitu ya. Nah, ini juga disarankan karena dia nomor 2, yaitu secara umum metode kontrasepsi dapat digunakan. Kemudian lagi di sini ada AKDR copper. Nah, itu tuh bentuknya itu biasanya seperti angka 7. Ini juga disarankan karena di sini terdapat angka 1, yang artinya metode kontrasepsi dapat digunakan dalam setiap keadaan apapun. Oke, kemudian di sini ada alat kontrasepsi tubektomi atau biasanya orang-orang itu menyebutnya itu sterilisasi. Nah, cuma ibunya ini kan anaknya kan masih 1 dan ibunya hanya ingin menunda kehamilan 3-5 tahun. Jadi, alat kontrasepsi ini tidak disarankan karena ini adalah alat kontrasepsi untuk ibu yang sudah tidak ingin memiliki anak lagi. Nah, jadi dari roda clock tersebut kita bisa memilih dan kita bisa tanyakan ke ibunya, "Ibu, di sini ada 2 pilihan, yaitu implan dan juga AKDR atau IUD. Nah, nanti kalau implan ini sama ibu, bisa untuk jangka panjang dan juga AKDR ini juga bisa untuk jangka panjang. Jadi ibu bisa menyesuaikan ibu ingin menggunakan apa. Nah, sama-sama dapat digunakan ibu alat kontrasepsinya, tidak membahayakan ataupun memperburuk keadaan penyakit diabetes ibu. Begitu. Jadi nanti kita jelaskan semuanya. Setelah itu baru ketika ibunya memilih, "Oh Mbak, saya milih IUD copper aja." Nah, itu ya ibu, itu bagus karena di sini terdapat angka 1. Maka dari itu ibunya diperbolehkan untuk menggunakan alat kontrasepsi tersebut. Jadi, penggunaan dari roda clock yaitu seperti itu cara kerjanya. Jadi kita lihat ibunya itu riwayatnya apa, masalahnya apa, kemudian kita tentukan seperti itu. Nah, ini ya contoh saja. Apabila terdapat merah, di merah ini angkanya 4. Kita lihat di sini 4. Metode kontrasepsi tidak dapat digunakan dengan kasus tersebut seperti sakit kepala, yang migrain sertai aura-aura itu tidak disarankan begitu. Nah, jadi dari kasus yang saya ambil tadi, ibunya bisa menggunakan implan, AKDR levonorgestrel dan juga AKDR copper seperti itu. Jadi semua keterangan itu sudah ada di roda clock tersebut. Mulai dari belakang ini sudah terdapat penjelasan-penjelasan yang jelas dan juga di depan ini sudah dijelaskan. Kalau 1 itu apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa, dan juga ada A, C, D, S. Ini semua sudah dijelaskan di roda clock tersebut. Nah, jadi alat ini sangat membantu dan juga mempermudah kita untuk menentukan klien itu lebih baik menggunakan alat kontrasepsi apa sih, begitu.
Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan semoga bisa membantu kalian semua untuk memahami pemakaian roda clock. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.